Pandu menatap remang lampu pasar yang mulai redup, bayangan masa lalu sebagai prajurit yang penuh kehormatan terus menghantui setiap langkahnya. Setelah bertahun-tahun mengabdi pada negara, kini hidupnya seolah baru dimulai bersama Wulan, istrinya. Dengan harapan sederhana membangun toko kecil di tengah keramaian pasar. Namun, ketenangan itu segera terganggu oleh ancaman yang datang dari bayang-bayang, sebuah organisasi yang menuntut lebih dari sekadar uang. Mereka menuntut harga yang tak pernah Pandu bayangkan harus ia bayar. Di saat kehormatan dan keluarga dipertaruhkan, sampai di mana keberanian seorang mantan prajurit mampu menahan gelombang kegelapan yang mengancam. Namaku Pandu. Dulu aku seorang prajurit, berdinas lebih dari 20 tahun dengan dedikasi penuh. Aku pernah berdiri di garis depan perbatasan, menembus hutan rimba, bahkan menyelamatkan rekan sepasukan dari serangan pemberontak. Tapi kini, hidupku tak lagi tentang seragam, senjata, atau komando. Hari-hariku kini tentang timbangan digital, karung beras, dan pelanggan ibu-ibu yang cerewet soal harga. Aku pensiun beberapa bulan lalu. Keputusan yang berat, tapi kupikir sudah waktunya. Ragaku mulai letih, dan istriku, Wulan, sudah lama memimpikan hari di mana aku tidak lagi harus pergi berbulan-bulan. Maka, kami memutuskan membuka toko sembako kecil di salah satu pasar tradisional di pinggiran kota. Toko itu kami bangun dari uang pensiun dan sedikit tabungan yang kami sisihkan selama bertahun-tahun. Pasar ini semrawut. Lapaknya berdempetan, jalannya becek meski hari tak hujan, dan bau campuran daging, ikan asin, serta keringat manusia memenuhi udara. Tapi di balik itu semua, ada kehidupan yang riuh dan nyata. Aku menyukai hiruk-pikuknya. Di sini, aku merasa hidup dengan cara yang berbeda. Hari pertama membuka toko, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Kebiasaan lama sebagai tentara rupanya sulit dihapus. Matahari belum muncul ketika aku dan Wulan sudah menyusun rak-rak, menata karung beras, mie instan, minyak goreng, dan gula pasir. Aku sempat ragu, apakah ini akan berhasil? Tapi Wulan selalu punya cara untuk menenangkanku. Yang penting kita jujur dan rajin. Rezeki nggak akan kemana, katanya sambil membenarkan kerudungnya. Hari itu cukup lancar. Beberapa pelanggan mampir, sebagian besar hanya menengok, bertanya harga, lalu pergi. Tapi ada juga yang membeli, sekilo gula, 2 bungkus mie, seperempat kilo teller. Aku melayani dengan ramah, meski masih kaku. Dunia ini berbeda dari dunia yang kutinggalkan. Sore menjelang, aku duduk di bangku kayu kecil di sudut toko. Keringat membasahi punggungku, tapi ada kepuasan yang aneh. Bukan karena uang yang masuk, tapi karena aku merasa punya kendali atas hidupku. Tidak ada atasan yang berteriak. Tidak ada panggilan darurat. Hanya suara Wulan yang tertawa kecil saat menghitung uang kembalian, tapi di sela kesibukan itu, aku mulai menyadari sesuatu. Beberapa pedagang di kanan kiri tampak canggung. Mereka tidak menyapaku, bahkan enggan menatap mata. Ada yang berbisik-bisik sambil menatap ke arah tokoku. Aku tidak mengerti. Apa aku sudah melakukan sesuatu yang salah? Aku mencoba menepis perasaan itu. Mungkin mereka hanya belum akrab. Aku orang baru di sini. Tapi aku tahu, naluri seorang prajurit tidak pernah bohong. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam harinya, di rumah kontrakan kecil kami, aku membuka buku catatan. Kebiasaan lain yang masih kubawa dari dinas, mencatat segala hal penting. Aku tulis semua nama pelanggan yang mampir, berapa transaksi, berapa keuntungan hari ini. Dan di halaman terpisah, aku tulis, wajah pedagang kiri, laki-laki kurus, mata sikang, seperti menyimpan sesuatu. Akan diamati, Wulan melihatku dengan mata lelah tapi penuh kasih. Masih juga nyatat kayak di barak dulu? Aku tersenyum. Kebiasaan. Siapa tahu berguna. Dia mengenggak pelan. Kalau ada apa-apa, bilang ya. Aku tahu kamu gak suka ngeluh, tapi aku gak mau kamu simpan sendiri. Aku menggenggam tangannya. Hangat, tulus. Dalam hatiku, aku berjanji, apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan membiarkan apapun menyakiti dia. Hidupku kini untuknya, hari-hari berikutnya berjalan cepat. Pelanggan mulai mengenali wajahku. Beberapa mulai bercanda, bahkan ada yang menyebutku, Pak Tentara. Aku tertawa saja, meski kadang rindu seragam itu. Tapi aku tahu, masa itu sudah lewat. Kini, aku hanya Pandu, pedagang sembako di Pasar Rengganis. Namun, setiap malam aku tetap mencatat. Dan setiap catatan itu mulai memperlihatkan pola. Ada satu hal yang berulang, beberapa pedagang tampak resah setiap tanggal muda. Mereka selalu terlihat tegang, buru-buru pulang,
dan terkadang saling lempar amplop kecil kepada seseorang yang tidak kukenal. Pria tinggi, berbadan besar, dengan jaket loreng dan tato di leher. Aku belum tahu siapa dia. Tapi aku merasa, cepat atau lambat, dia akan datang juga ke tokoku, dan saat itu tiba, aku harus siap. Hari-hari berikutnya di pasar semakin membekas di ingatanku. Meski tubuhku lelah, jiwa terasa bersemangat. Aku dan Wulan mulai menemukan ritme baru. Kami tak lagi seperti orang asing di tengah keramaian, tapi bagian dari alur pasar yang bergelora setiap pagi hingga senja. Pasar Rengganis adalah dunia kecil yang penuh warna. Ada ibu-ibu dengan suara lantang menawar harga cabai, tukang sayur yang tawar-menawar dengan pedagang daging, hingga anak-anak yang berlarian di antara lapak-lapak kayu. Suara pedagang yang saling memanggil nama, suara tawar-menawar, dan bunyi uang koin yang berjatuhan menjadi musik yang mengiringi hari kami. Wulan selalu jadi pusat perhatian. Senyum manisnya dan keramahan yang tulus membuat pelanggan sering mampir. Sekedar engine berkakap-kakap. Aku, yang masih kaku, mulai belajar menyesuaikan diri. Setiap kali melayani pembeli, aku berusaha lebih sabar dan ramah, mengingat pelajaran paling penting selama menjadi prajurit, disiplin bukan hanya soal tugas, tapi juga sikap. Namun, di tengah keramaian itu, ada sesuatu yang tak bisa kusembunyikan dari perasaanku. Beberapa orang, terutama kelompok yang mengenakan jaket hitam dengan logo Grip di bagian punggung, mulai sering muncul di pasar. Mereka tidak langsung mendekati kami, tapi cukup untuk membuatku waspada. Suatu sore, saat aku sedang mengatur tumpukan gula, seorang pria berjaket hitam dengan wajah dingin berdiri tak jauh dari toko. Matanya tajam, meneliti setiap gerakanku. Aku membalas dengan tatapan yang tak kalah tegas, lalu ia mengangguk pelan sebelum berbalik pergi. Tapi kehadirannya meninggalkan bayang yang sulit hilang. Wulan melihat kecemasan yang mulai tumbuh dalam diriku. Ada apa, Pandu? Kamu kelihatan seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat, katanya lembut. Aku menghela napas, berusaha menenangkan diri. Hanya perasaan. Orang-orang itu, Grip, sering muncul. Aku belum tahu maksud mereka, tapi aku tidak suka. Hari-hari selanjutnya, kelompok itu semakin sering berkumpul di sudut pasar. Kadang mereka duduk santai, kadang mereka memandang tajam ke arah toko kami. Pedagang lain tampak menghindar. Bahkan mereka yang biasanya ramah mulai menutup pintu pembicaraan ketika aku bertanya. Pernah suatu pagi, aku mendengar bisik-bisik bahwa Grip sudah mengatur pasar, memastikan tidak ada pedagang yang berani melawan mereka meminta setoran bulanan tanpa alasan jelas, dan siap memberi pelajaran bagi yang menolak. Aku ingat kembali masa-masa di militer, ketika disiplin dan aturan harus diikuti, tapi semua itu ada dasarnya, ada tujuan. Sedangkan ini terasa seperti kekerasan yang tidak adil, sebuah ancaman tanpa alasan yang jelas. Kutatap Wulan, yang diam-diam menyimpan kekhawatiran yang sama. Kami berdua tahu bahwa hari-hari kami tidak akan semudah yang kami bayangkan. Tapi aku, sebagai mantan prajurit, takkan mundur begitu saja. Ini tentang harga diri, tentang melindungi apa yang kami bangun. Pada malam hari, aku menatap bintang-bintang di langit dari balkon rumah. Bayangan wajah pria-pria Grip terus mengganggu pikiranku. Aku tahu, kehadiran mereka bukan kebetulan. Ini permulaan dari badai yang harus aku hadapi. Aku merapikan seragam yang dulu kuanggap sakral, kini hanya tersimpan rapi di lemari. Namun, semangat dan keberanian itu masih membara. Jika mereka ingin berperang, aku akan berdiri. Aku akan bertarung bukan dengan senjata, tapi dengan prinsip dan keberanian yang pernah kupelajari di medan tempur. Langit malam itu dingin, tapi hatiku panas membara, siap menanti apapun yang akan datang. Pagi itu, udara masih dingin dan kabut tipis menyelimuti pasar ketika aku membuka toko. Wulan sudah sibuk menata dagangan, senyum manisnya seperti menular ke setiap sudut ruangan kecil kami. Namun, di balik kedamaian pagi itu, aku merasakan ketegangan yang belum bisa kusembunyikan. Tiba-tiba, suara langkah berat memecah hening. Seorang pria berjaket hitam dengan logo Grip berdiri di depan tokoku. Dia tak sendirian. Dua temannya ikut berdiri dengan tatapan yang tak kalah dingin. Ada sesuatu dalam cara mereka menatap, seperti sebuah peringatan yang tidak perlu diucapkan. Pandu? Ya. Suara pria itu berat dan tanpa basa-basi. Aku mengangguk pelan. Kami dari Grip. Pasar ini sudah kami atur. Setiap pedagang wajib memberikan kontribusi bulanan. Toko kamu juga termasuk. Aku menatap mereka lekat. Kontribusi? Aturan apa itu? Tidak ada yang pernah memberitahu saya. Pria itu tersenyum sinis, itu urusan kami. Kamu bisa pilih,
ikut atau merasakan akibatnya. Wulan yang berada di belakangku terlihat menahan napas. Aku merasakan darahku memanas. Inilah saat yang kupikirkan selama beberapa hari terakhir, kalau begitu, saya tolak, kataku tegas. Mereka saling berpandangan, lalu pria itu melangkah mendekat, wajahnya nyaris menyentuh wajahku. Kamu pikir kamu siapa? Prajurit yang sudah pensiun? Di sini, hukum kami yang berlaku. Aku tidak mundur. Saya tidak takut ancaman kalian. Saya hanya ingin berdagang dengan jujur. Mereka tertawa, kasar dan dingin. Namun sebelum situasi makin panas, salah satu pedagang di sebelah menarik lengan pria itu dan berkata pelan, ini baru hari ketiga mereka buka, beri waktu. Dengan enggan, mereka mundur, tapi ancaman itu tertanam kuat dalam pikiranku. Sepanjang hari, aku menata ulang toko dengan perasaan campur aduk. Wulan berusaha menenangkanku, tapi aku tahu situasi ini lebih besar dari sekadar setoran uang malamnya. Aku duduk termenung sambil melihat catatan yang sudah kusiapkan. Aku tahu aku harus melawan, tapi melawan apa? Sebuah sistem gelap yang memaksa para pedagang kecil seperti kami menjadi korban. Aku memutuskan untuk menghubungi beberapa teman lama dari TNI yang kini bekerja di kepolisian. Mungkin mereka bisa memberiku jalan keluar yang lebih aman. Hari-hari ke depan akan menjadi medan baru yang harus aku hadapi. Bukan lagi medan perang penuh peluru, tapi medan yang penuh tipu daya dan ancaman tak kasat mata. Aku harus bertahan. Untuk Wulan. Untuk harga diri kami. Keesokan harinya, setelah tidur dengan pikiran yang penuh beban, aku memutuskan untuk bertemu dengan salah satu teman lama di kepolisian. Namanya Sigit, dulu kami satu angkatan di Akademi Militer. Sigit bukan hanya seorang polisi yang cerdas, tapi juga punya jiwa keadilan yang kuat. Aku menghubunginya lewat telepon. Suaranya terdengar lega ketika aku ceritakan situasi kami di pasar. Pandu, kamu harus hati-hati. Organisasi seperti GRIP itu bukan sekadar preman biasa. Mereka punya jaringan luas dan bisa berbuat apa saja untuk mempertahankan wilayah mereka, kata Sigit dengan suara serius. Aku tahu itu bukan perkara mudah. Namun, aku tidak bisa menyerah. Aku berjanji pada diriku sendiri, serta pada Wulan, untuk melawan sekuat tenaga. Setidaknya, aku ingin membuka jalan agar kami bisa berdagang dengan tenang tanpa bayang-bayang ancaman. Setelah berbicara dengan Sigit, aku merasa sedikit lega. Ada jalur yang bisa kulewati, walaupun penuh risiko. Aku juga mulai mencari tahu lebih dalam soal GRIP. Berbagai cerita dari pedagang lain menguatkan dugaan bahwa organisasi ini sudah lama mengakar di pasar, bahkan sampai ke pejabat tertentu. Malam itu, aku duduk di depan meja, membuka kembali foto-foto lama di ponsel. Ada satu wajah yang tiba-tiba mengusik pikiranku, Rico. Teman seangkatanku dulu di militer yang kini kabarnya terlibat dalam berbagai masalah di kota ini. Aku ingat betul. Bagaimana dulu Rico adalah sosok yang ceria dan penuh semangat. Tapi kabar terakhir mengatakan dia terjerumus dalam kelompok yang tidak baik. Apakah mungkin dia salah satu anggota GRIP? Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Pertemuan dengan Rico bisa menjadi kunci dari semua ini. Apakah dia musuh atau sahabat yang tersesat? Keesokan harinya, aku mengajak Wulan ke pasar. Kami berjalan pelan melewati lapak-lapak yang mulai ramai. Mataku terus mencari sosok Rico di antara kerumunan. Aku tidak ingin konfrontasi, hanya ingin berbicara. Tiba-tiba, dari balik kerumunan, seorang pria berjaket hitam mendekat. Itu Rico, Pandu? Apa kau benar-benar? Suaranya penuh kejutan dan sedikit ragu. Aku mengangguk. Rico, kita perlu bicara tentang GRIP dan apa yang terjadi di sini. Dia menatapku dalam-dalam, seolah bergulat dengan banyak pikiran. Aku bisa melihat ada sesuatu yang berat di dadanya. Ini tidak semudah yang kau kira, Pandu, katanya pelan. Aku terpaksa, aku tidak punya pilihan. Kalimat itu membekas di hatiku. Aku tahu ini baru permulaan dari sebuah cerita yang lebih rumit dan berbahaya. Aku harus memilih, melawan atau mencoba menyelamatkan teman lama dari jurang kehancuran. Percakapan itu terus terngiang di kepalaku. Kata-kata Rico yang berat dan penuh kepedihan membekas dalam setiap helaan napasku. Aku terpaksa, aku tidak punya pilihan. Aku tahu, bukan hanya sekadar alasan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dan mengerikan yang membuatnya harus bertahan. Di bawah bayang-bayang GRIP, malam itu, setelah kami pulang ke rumah, aku duduk di ruang tamu yang remang dengan cahaya lampu yang hampir redup. Wulan melihatku dengan tatapan khawatir, menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Pandu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tahu kau kenal Rico, tapi, apa dia benar-benar bagian dari masalah ini? Suaranya lembut, mencoba mengorek. Kebenaran,
Aku menarik napas panjang, mencoba menyusun kata-kata. Rico, dulu teman seangkatanku. Orang yang bisa kupercaya. Tapi sekarang, dia terlibat dalam kelompok itu. Dia bilang terpaksa, karena tekanan dari atasan mereka. Wulan mengangguk pelan. Aku tahu kau kuat, tapi kau juga manusia. Jangan biarkan ini menghancurkanmu. Aku tersenyum tipis, aku harus hadapi ini. Entah kira. Hari-hari berikutnya, pikiranku sibuk merancang strategi. Aku harus bicara lagi dengan Rico, mencari tahu sebenarnya apa yang menjeratnya. Apakah ini benar-benar soal paksaan, atau ada pilihan lain yang selama ini dia sembunyikan? Aku menyusun rencana untuk bertemu Rico secara pribadi, jauh dari keramaian pasar dan tatapan curiga anggota GRIP. Aku memilih sebuah warung kopi kecil di pinggir kota, tempat yang sepi dan mudah untuk berbicara lepas. Saat tiba di sana, Rico sudah menunggu, duduk dengan tangan terlipat di meja kayu yang penuh goresan. Wajahnya terlihat letih, lebih tua dari usianya sebenarnya. Aku duduk dan memulai percakapan dengan hati-hati. Rico, aku ingin tahu yang sebenarnya. Apa yang membuatmu terjebak dalam dunia ini? Dia menghela napas panjang. Pandu, kau tahu aku bukan tipe yang mudah menyerah. Tapi, tekanan dari atas benar-benar berat. Atasan kami itu bukan orang sembarangan. Dia punya pengaruh besar, bahkan sampai ke pejabat pasar dan polisi. Menolak perintah berarti mengundang bahaya bukan hanya untuk diriku, tapi juga keluargaku. Aku menatap matanya, mencoba membaca isi hati yang tersembunyi di balik kata-katanya. Apa kau pernah mencoba melawan? Mencari jalan keluar lain? Rico menggeleng, aku sudah coba, tapi tak ada jalan. Mereka mengawasi kami ketat. Setiap langkah diawasi. Bahkan keluargaku pernah diancam. Perkataan itu membuat dadaku sesak. Aku bisa merasakan betapa berat beban yang dipikul Rico. Naaman, sebagai seorang prajurit dan suami, aku tidak bisa tinggal diam melihat temanku terjerumus dalam dunia kegelapan. Aku ingin membantu, Rico. Tapi aku juga tidak bisa biarkan mereka terus memeras pedagang di pasar. Kita harus cari cara bersama, kataku dengan tegas. Rico menunduk, seolah bergumul dengan keputusan besar. Kalau begitu, aku ingin kau tahu satu hal. Ada sesuatu yang lebih besar dari GRIP yang kau kira. Mereka hanya payan castle dalam permainan besar. Aku tidak yakin bisa keluar dari sini tanpa menimbulkan masalah besar. Pikiranku berputar. Jika benar ada lapisan lebih dalam dari organisasi ini, maka lawan kami bukan hanya sekadar preman pasar. Ini sudah masuk ke ranah yang lebih berbahaya. Hari itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku harus bersiap menghadapi bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga intrik dan bahaya tersembunyi yang bisa menghancurkan semuanya. Keesokan harinya, aku memutuskan menemui beberapa pedagang yang selama ini tampak resah. Aku mulai bertanya dengan hati-hati, mengumpulkan informasi. Mereka bercerita tentang tekanan yang tak berkesudahan dari GRIP, bahkan ada yang kehilangan barang dagangan setelah menolak membayar. Salah satu ibu pedagang berkata lirih, kami hanya ingin hidup tenang. Tapi kalau sudah begini, siapa yang berani melawan? Kata-kata itu menusuk hatiku. Ini bukan hanya soal uang, tapi rasa takut yang mengekang. Aku tahu aku harus jadi pelindung, bukan hanya untuk keluargaku, tapi juga untuk mereka yang tak berdaya, aku. Lalu menghubungi Sigit di kepolisian. Kupinta agar dia bisa menyelidiki lebih jauh, mencari celah untuk menjerat pimpinan GRIP yang sebenarnya. Sigit berjanji akan mencoba membantu sebisanya, meskipun dia tahu ini bukan perkara mudah. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Aku mengingat kembali semua pelajaran yang pernah kudapat selama di militer, keberanian, strategi, dan pentingnya persatuan. Namun, kali ini pertarungan tidak seperti dulu. Tidak ada seragam yang menyelimuti tubuhku, hanya harapan dan tekad seorang pria yang ingin melindungi. Aku menatap foto keluarga di meja. Wulan dan anak kami adalah alasan utama aku harus bertahan. Aku tidak boleh gagal. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Hentikan urusanmu jika kau masih ingin keluargamu aman. Aku menatap pesan itu dalam diam. Ancaman yang nyata. Tapi juga tanda bahwa aku sudah mulai mengusik sesuatu yang besar. Aku menyalakan lampu, membuka catatan dan peta pasar, merancang langkah berikutnya. Ini bukan sekedar perang castle. Ini adalah pertempuran hidup mati yang harus aku menangkan, dan aku tahu, waktu mulai berjalan melawan kami. Udara pagi menyelinap dingin ke sela-sela jendela rumah kami. Aku terjaga lebih awal dari biasanya, dipenuhi kecemasan dan beban yang terasa semakin berat. Setelah pesan ancaman yang kuterima malam tadi,
segala sesuatu menjadi lebih nyata dan mencekam. Pasar yang dulu hanya sekadar tempat mencari rezeki, berubah menjadi medan perang yang penuh tipu daya. Namun, lebih dari itu, ada satu hal yang terus mengusik pikiranku, Rico. Teman lama yang kini terjebak dalam jaringan kegelapan Grip, dan lebih mengejutkan lagi, ternyata ia bukan hanya sekadar anggota biasa. Pembicaraan terakhir kami membuka tabir rahasia yang lebih kelam, yang membuatku sulit mempercayainya sepenuhnya, sekaligus menyimpan rasa iba dan marah yang bercampur menjadi satu. Aku menatap wajah Wulan yang tertidur dengan tenang. Ia tak tahu betapa gentingnya keadaan kami. Aku harus segera bertindak, sebelum semuanya terlambat. Sejak pertemuan itu, aku berusaha menjalin komunikasi lebih intens dengan Rico. Namun, semakin aku menggali, semakin terlihat bayangan gelap yang menyelimuti dirinya. Ternyata, Rico bukan hanya terpaksa mengikuti Grip karena ancaman, tapi juga sudah terjebak dalam pusaran konflik internal organisasi yang penuh intrik dan pengkhianatan. Suatu sore, aku menerima telepon dari Rico yang terdengar putus asa. "Pandu, kau harus hati-hati. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi di dalam Grip. Pimpinan kami tidak hanya menekan pedagang kecil, tapi juga sedang merencanakan sesuatu yang bisa mengguncang pasar dan kota ini." Aku bertanya dengan cemas, "Apa maksudmu?" "Rico, jelaskan." Rico menghela napas panjang. "Aku tidak bisa bicara banyak lewat telepon. Temui aku malam ini, di bekas gudang tua dekat sungai. Aku akan beritahu semuanya." Malam itu, rasa tegang menyelimuti langkahku saat berjalan menuju gudang tersebut. Hati-hati, penuh waspada, aku membawa alat komunikasi untuk berjaga-jaga. Saat tiba, Rico sudah menunggu di balik bayang-bayang. Wajahnya lelah, tapi sorot matanya penuh tekad. "Pandu, kau harus tahu, Grip punya rencana besar. Mereka ingin mengambil alih seluruh pasar dengan paksa, bahkan berani melawan pihak berwenang. Jika perlu." Aku terkejut. Ini sudah di luar batas. Kita harus hentikan mereka. Rico mengangguk. "Aku ingin keluar, tapi aku takut. Jika aku membelot, nyawaku dan keluargaku terancam." Aku menepuk bahunya. "Kita cari cara bersama. Aku tidak akan biarkan kau menghadapi ini sendiri." Namun, pembicaraan itu belum usai. Rico kemudian membisikkan sesuatu yang membuat darahku mendidih. "Ada pengkhianatan di dalam Grip, Pandu. Salah satu orang kepercayaan pimpinan sedang merancang kudeta. Jika kudeta itu berhasil, situasi akan semakin kacau." Aku menatapnya. Bertanya, "Siapa dia? Apa kau tahu namanya?" Rico menggeleng. "Aku belum tahu, tapi aku sedang mencari petunjuk." Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan kekhawatiran yang menyelimuti. Aku sadar, aku dan Rico terperangkap dalam jaring yang rumit dan berbahaya. Keesokan harinya, aku kembali ke pasar dengan tekad membara. Aku mulai berbicara dengan para pedagang, mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Mereka yang sebelumnya diam mulai sedikit terbuka, meski dengan hati-hati. Seorang pedagang tua yang kukenal sejak lama berkata, "Pandu, kami sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Tapi kami juga ingin bertahan. Jika kau benar-benar bisa membantu, kami siap berdiri bersamamu." Kata-kata itu menjadi bahan bakar semangatku. Aku sadar, aku bukan hanya berjuang untuk keluargaku, tapi untuk seluruh komunitas kecil ini. Namun, ancaman juga semakin nyata. Suatu sore, ketika aku sedang menutup toko, 3 orang berjaket hitam muncul dan mengelilingi kami. Salah satu dari mereka berkata dingin, "Pandu, kau mulai mengganggu rencana kami. Hentikan jika kau tidak ingin celaka." Aku menatap mereka. Dengan tenang, saya tidak akan menyerah. Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang banyak orang yang terancam oleh kalian. Mereka hanya tertawa dan pergi, meninggalkan udara yang masih penuh ketegangan. Malamnya, aku mengontak Sigit, yang menjanjikan akan mencoba mengerahkan tim untuk menyelidiki jaringan Grip lebih dalam. Namun, dia juga memperingatkan bahwa mereka harus bergerak hati-hati, karena banyak pejabat yang diduga terlibat. Aku mulai merasakan bahwa medan tempur yang kuhadapi kali ini tidak seperti dulu. Ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga perang psikologis, intrik, dan politik kotor. Suatu malam, Wulan memanggilku dengan suara gemetar. "Pandu, ada seseorang menunggu di luar." Aku merasa ini penting. Aku melangkah keluar dan melihat Rico berdiri di sana, wajahnya serius dan penuh ketegangan. "Kau harus lihat ini," katanya, lalu menyerahkan amplop berisi foto dan dokumen yang memperlihatkan beberapa pejabat pasar dan anggota Grip sedang melakukan pertemuan rahasia. Aku membacanya dengan saksama, hatiku berdebar. Ini bukan hanya soal pasar,
tapi konspirasi yang lebih besar. Kami harus bertindak cepat. Dalam beberapa hari berikutnya, aku dan Rico menyusun rencana. Kami harus membongkar jaringan ini dari akar, mengungkap semua bukti kepada pihak berwenang yang bisa dipercaya. Namun, kami juga harus berhati-hati agar tidak menjadi sasaran balas dendam. Ketika langkah kami mulai terlihat, tekanan semakin besar. Ancaman demi ancaman berdatangan, membuat kami harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Aku teringat janji pada diriku sendiri, melindungi Wulan, melindungi harga diri kami, dan membawa keadilan bagi mereka yang teraniaya. Dalam gelapnya malam, aku menatap bintang-bintang, mencari kekuatan yang dulu kupunya. Aku adalah Pandu, seorang prajurit yang tak pernah mundur, dan kini, pertempuran terbesar dalam hidupku baru saja dimulai. Hari-hari setelah aku dan Rico menerima dokumen rahasia itu menjadi salah satu masa paling sulit dalam hidupku. Sidiap Langka. Yang Kwambel Penudangan Ketagangan dan Kuaspadan. Rasanya seperti berjalan di atas seutas tali yang rapuh, di mana satu kesalahan bisa berakibat fatal. Aku tahu kami sudah menyentuh sesuatu yang besar, lebih besar dari sekadar organisasi preman di pasar. Ini soal konspirasi yang menjalar ke dalam lingkaran kekuasaan, dan orang-orang di balik layar itu tak segan menggunakan segala cara untuk melindungi rahasia mereka. Pertemuan dengan beberapa teman lama di kepolisian, termasuk Sigit, semakin membuka mataku tentang betapa dalamnya masalah ini. Sigit berpesan agar kami berhati-hati, karena ada kekuatan besar yang melindungi pimpinan GRIP. Bahkan ada indikasi beberapa anggota kepolisian pun ikut bermain. Mereka punya banyak kaki, Pandu. Bukan cuma di pasar, tapi juga di pemerintahan dan aparat keamanan, ucap Sigit serius. Kalau kau ingin terus bergerak, kita harus bergerak bersama, dan perlahan. Aku mengangguk, memahami bahwa pertarungan ini bukan sekadar adu fisik atau keberanian, tapi juga strategi dan kesabaran. Suatu malam, Rico datang dengan wajah penuh ketegangan. Pandu, aku dapat informasi penting. Ada pertemuan besar GRIP yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Itu kesempatan kita untuk mendapatkan bukti lebih kuat. Aku menyimak dengan seksama. Bagaimana kita bisa masuk? Rico tersenyum samar. Aku punya cara. Tapi kita harus benar-benar hati-hati. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Dengan persiapan matang, aku dan Rico menyusup ke lokasi pertemuan di sebuah gedung tua yang sudah lama terbengkalai. Suasana gelap dan penuh debu membuat kami harus ekstra waspada. Di dalam, kami mendengar pembicaraan tentang rencana besar GRIP, bukan hanya menguasai pasar, tapi juga mengatur berbagai kegiatan ilegal yang berpotensi mengguncang kestabilan kota. Ketika kami tengah merekam pembicaraan tersebut dengan alat kecil yang kubawa, tiba-tiba lampu padam dan suara langkah kaki menghampiri. Kalian pikir bisa sembunyi begitu saja? Suara kasar menggelegar di kegelapan, situasi berubah cepat. Aku dan Rico dihadang oleh beberapa anggota GRIP yang sudah menunggu. Perkelahian Senjat Tak Teralakan. Aku merasakan adrenalin dan insting militer yang dulu mengalir deras kembali bangkit. Dengan sigap aku melumpuhkan satu persatu lawan, sementara Rico berusaha menjaga rekaman yang kami dapatkan. Meski jumlah mereka banyak, kami berhasil keluar dengan selamat, meskipun tubuh kami penuh luka dan napas tersengal. Setelah kejadian itu, tekanan semakin terasa. Ancaman datang lebih sering dan keras. Bahkan Wulan sempat ketakutan ketika ada seseorang yang memarkir motor mencurigakan di depan rumah kami. Aku sadar, ini bukan hanya soal aku dan Rico lagi. Ini soal keselamatan keluarga dan orang-orang yang aku sayangi. Aku dan Rico menghadap Sigit dan beberapa pejabat kepolisian yang dapat dipercaya. Kami menyerahkan rekaman serta bukti-bukti lain yang kami kumpulkan. Proses hukum pun dimulai, tapi seperti yang kuduga, jalan ini tidak mudah. Banyak tekanan politik dan usaha untuk menggagalkan penyelidikan, namun aku tak menyerah. Dengan segala kekuatan yang kumiliki, aku terus berjuang. Berjuang bukan hanya sebagai mantan prajurit, tapi sebagai suami, ayah, dan warga yang ingin keadilan ditegakkan. Suatu sore, saat aku duduk termenung di depan toko, Wulan mendekat dan menggenggam tanganku. Pandu, aku bangga padamu. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Aku menatapnya, merasa hangat dan kuat. Perjalanan ini belum selesai, tapi aku tahu, aku tidak sendiri. Aku bersumpah, selama ada nafas, aku akan melindungi keluarga dan masyarakat ini dari bayang-bayang gelap yang mencoba merenggut kedamaian mereka. Ketika malam mulai menutup kota dengan gelapnya yang pekat, aku duduk termenung di ruang tamu, menatap keluar jendela yang memantulkan bayangan remang lampu jalan. Pikiran dan perasaan bercampur menjadi satu, antara rasa lelah yang amat sangat dan tekad yang terus membara.
Ini adalah titik puncak dari segala yang telah terjadi, dari semua usaha dan pengorbanan yang telah aku dan Rico lakukan bersama, pertarungan. Ini bukan sekadar soal melindungi toko dan keluargaku lagi. Ini sudah menjadi pertempuran untuk kebenaran, untuk keadilan, dan juga untuk menyelamatkan persahabatan yang hampir hancur oleh dunia gelap yang memaksa kami berseberangan, beberapa minggu terakhir penuh dengan tekanan yang tak tertahankan. Bukti yang kami kumpulkan sudah sampai ke tangan pihak berwajib, tetapi itu justru memancing amarah kelompok Grip. Mereka semakin brutal, mengancam dan meneror lebih banyak pedagang, juga mulai menargetkan keluargaku secara langsung. Wulan mulai sering menangis di malam hari, ketakutan akan keselamatan anak kami dan diriku. Aku mencoba menguatkannya, namun aku sendiri pun merasa rapuh dalam diam. Semua ini terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Suatu hari, aku mendapat kabar dari Rico bahwa pimpinan Grip, yang selama ini menjadi dalang utama pemerasan dan berbagai kejahatan, akan mengadakan pertemuan besar di sebuah gudang tua di pinggir kota. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan mereka sekaligus membawa mereka ke pengadilan. Kami pun merencanakan operasi bersama beberapa anggota kepolisian yang bisa dipercaya. Namun, aku tahu risiko yang kami hadapi sangat besar. Jika kami gagal, bukan hanya kami yang akan hancur, tapi juga seluruh komunitas yang selama ini bergantung. Pada pasar itu, malam pertemuan itu tiba. Aku, Rico, dan beberapa petugas kepolisian menyamar dan menyusup ke lokasi. Suasana mencekam, penuh ketegangan. Di dalam gudang, suara-suara kasar dan gelak tawa yang mengerikan memenuhi ruang besar yang dipenuhi para anggota Grip. Ketika pembicaraan mulai, aku dan tim mulai merekam setiap kata, setiap rencana jahat yang mereka ungkapkan. Namun tiba-tiba, lampu padam. Suasana berubah menjadi kacau. Sekelompok anggota Grip bersenjata muncul dari bayang-bayang. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Adrenalinku mengalir deras, ingatan dan keterampilan militer yang telah lama terasa bangkit kembali. Aku bertarung bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Wulan, anakku, dan seluruh pedagang yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Rico berjuang di sisiku, menunjukkan keberanian yang sama. Meski kami tahu risikonya besar, kami tidak akan mundur. Beberapa saat kemudian, bantuan dari pihak kepolisian yang sudah siaga di luar gudang datang masuk. Pertempuran berubah menjadi operasi penangkapan masif, namun, di tengah kekacauan, aku menangkap sosok yang sangat kukenal. Itu adalah Arman, mantan teman seangkatan kami yang dulu tak pernah kuduga akan terlibat dalam dunia gelap ini. Dia adalah tangan kanan pimpinan Grip yang selama ini jadi bayangan mengerikan bagi kami semua. Tatapan kami bertemu, penuh dengan campuran kecewa, kemarahan, dan keputusasaan. Dia melemparkan kata-kata kasar, Pandu, kau sudah mati di mata kami sejak lama. Aku menatap balik dengan tegas, aku mungkin sudah pensiun dari militer, tapi aku tidak pernah pensiun dari melindungi yang benar. Pertarungan antara kami berdua menjadi klimaks pertempuran malam itu. Dengan tenaga yang tersisa, aku berhasil melumpuhkan Arman, sementara petugas kepolisian menangkap pimpinan Grip dan anggota lainnya. Pertarungan itu menjadi akhir dari teror yang selama ini membayangi pasar. Ketika semuanya usai, aku duduk di sebuah pojok gudang, tubuh lelah dan luka-luka, tapi jiwa terasa damai. Keesokan harinya, suasana pasar mulai berubah. Pedagang yang selama ini takut kini mulai berdagang dengan lebih tenang. Polisi terus melakukan patroli, memastikan keamanan tetap terjaga. Aku dan Wulan berjalan menyusuri pasar, melihat wajah-wajah yang mulai tersenyum lagi. Semua jerih payah ini terasa berarti, namun, aku tahu, pertempuran ini bukanlah akhir dari segalanya. Masih banyak tantangan di depan, tapi aku percaya, selama ada keberanian dan kejujuran, kegelapan akan selalu bisa dikalahkan. Aku menatap ke langit biru yang cerah dan berbisik dalam hati, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita semua. Tentang harapan yang tak pernah mati. Langit pagi menyambut dengan warna oranye keemasan yang perlahan menerangi seisi pasar. Suasana yang dulu penuh ketegangan kini mulai berubah menjadi tenang, bahkan penuh harapan. Namun, di balik ketenangan itu, aku tahu perjuangan belum benar-benar usai. Luka yang kami derita, baik secara fisik maupun batin, masih membekas, mengingatkan bahwa kedamaian ini rapuh dan harus dijaga dengan sepenuh hati. Setelah operasi penangkapan besar-besaran itu, pasar mulai dibersihkan dari pengaruh kelompok Grip. Polisi dan aparat keamanan menempatkan diri lebih intens di sekitar area, memastikan tak ada lagi ancaman yang muncul. Namun, aku juga menyadari, pemulihan bukan hanya soal keamanan fisik, tapi juga menyembuhkan hati dan jiwa yang terluka. Wulan
menjadi kekuatan terbesar bagiku. Meskipun ia sempat lelah dan cemas, ia selalu berusaha tampil kuat, mendukungku dan pedagang lain yang juga mengalami trauma akibat teror yang mereka alami. Pandu, aku tahu ini berat, tapi kita harus terus maju. Untuk anak kita, dan untuk semua orang yang percaya pada kita, ujarnya suatu sore, saat kami duduk di bangku kayu di depan toko. Aku mengangguk, menatap matanya yang penuh ketulusan. Aku berjanji, aku akan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Namun, perubahan tak datang tanpa tantangan. Beberapa pedagang yang dulu ikut dalam tekanan grip kini menghadapi kesulitan finansial. Banyak di antara mereka kehilangan modal dan nyaris menyerah. Aku mencoba membantu dengan mengorganisir komunitas pedagang, menggalang dana kecil-kecilan, serta bekerja sama dengan pihak-pihak yang mau membantu. Satu demi satu, cerita haru mulai muncul dari para pedagang yang dulu terdiam. Dalam Katakutan, seorang ibu tua yang sudah puluhan tahun berjualan di pasar mengungkapkan betapa berharganya dukungan kami. Seorang pemuda yang baru mulai membuka usaha pun menunjukkan rasa syukur karena kini bisa berdagang tanpa rasa cemas di tengah usaha pemulihan. Aku pun mulai membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku dan Wulan sepakat untuk memperluas usaha kami, tidak hanya sebagai bentuk penghidupan, tapi juga sebagai sarana membangun kembali rasa percaya dan solidaritas di antara kami. Kami mulai merancang toko yang lebih ramah untuk pelanggan, serta mengadakan kegiatan kecil-kecilan seperti pelatihan kewirausahaan bagi para pedagang muda. Aku melihat senyum-senyum baru muncul, yang dulu nyaris hilang oleh bayang-bayang ketakutan. Namun, di balik usaha-usaha itu, aku masih menyimpan beban berat di hatiku. Arman dan beberapa orang penting di kelompok grip sudah ditangkap, tapi aku tahu masih ada jaringan lain yang mungkin masih bersembunyi. Aku tak ingin membiarkan luka lama terbuka kembali. Suatu hari, saat aku berjalan menyusuri pasar, aku bertemu dengan seorang pria tua yang mengenalku sebagai mantan prajurit. Dia bercerita tentang sebuah kelompok kecil yang mencoba mengambil alih pasar di bagian kota lain dengan modus serupa. Informasi ini mengingatkanku bahwa pertempuran belum selesai, dan kewaspadaan harus tetap dijaga. Kehidupan juga mengajarkanku tentang arti sebenarnya dari persahabatan dan pengkhianatan. Rico, yang selama ini menjadi sekutu dan teman seperjuangan, perlahan mulai menunjukkan perubahan. Ia lebih sering menghilang tanpa kabar, dan aku mendengar desas-desus tentang tekanan yang terus menghantui dirinya. Aku mencoba mendekatinya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, dia mengaku bahwa dirinya merasa terjebak antara keinginannya untuk berubah dan ancaman yang masih membayangi keluarganya. Aku merasakan pergulatan batin yang sama dengannya, karena aku pun tahu, jalan yang kami tempuh bukanlah jalur mudah. Dalam percakapan itu, aku berjanji untuk terus mendukungnya, apapun risikonya. Karena persahabatan kami telah diuji dalam api dan darah, dan aku percaya, masih ada kesempatan bagi kami untuk menata ulang hidup yang sempat hancur. Waktu berlalu, dan pasar semakin pulih. Suara tawa anak-anak kembali memenuhi sudut-sudut jalan. Dan aroma masakan dari warung-warung kecil mengingatkan pada masa-masa damai yang kami rindukan. Aku mulai merasa bahwa babak baru dalam hidupku telah dimulai, bukan hanya sebagai mantan prajurit, tapi sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Namun, aku tak akan pernah melupakan malam-malam gelap itu, momen ketika aku harus memilih antara bertarung atau mundur, saat menghadapi teman lama yang menjadi musuh. Semuanya membentuk siapa aku sekarang. Di penghujung hari, aku duduk di teras rumah, menatap langit senja yang mulai memerah. Wulan datang membawa secangkir teh hangat, duduk di sampingku dengan senyuman penuh harap. Kita sudah melewati banyak hal, Pandu. Aku yakin masa depan kita akan lebih baik, katanya lembut. Aku mengangguk, menghela napas panjang, dan berkata, "Ya, Wulan. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang baru. Aku siap menghadapi apapun yang datang." Bab ini menutup lembaran yang penuh luka dan harapan, sebuah pengingat bahwa dalam setiap kegelapan selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dan aku, Pandu, akan terus berjalan di jalan itu, dengan keberanian, cinta, dan tekad yang tak pernah padam. Waktu terasa berjalan begitu cepat, seakan membawa semua luka dan perjuangan yang telah kulalui menjadi kenangan yang mulai memburam, namun tetap mengajarkanku banyak hal berharga. Kini, aku duduk di depan toko kecil kami, yang telah menjadi saksi perjalanan panjang penuh liku dan cobaan. Pasar yang dulu dikuasai ketakutan kini berubah menjadi tempat penuh kehidupan. Suara tawa dan canda pedagang dan pembeli mengisi udara, menandakan harapan baru yang tumbuh perlahan dari reruntuhan masa lalu. Wulan berdiri di sampingku, menatap anak kami yang bermain riang di ujung gang.
Senyumnya yang hangat memberi kekuatan tanpa kata. Aku tahu, apa yang kami perjuangkan bukan hanya untuk kami, tapi untuk masa depan anak itu, untuk generasi yang bebas dari bayang-bayang ancaman dan ketakutan. Perjalanan yang kami lalui memang berat, tapi aku merasa damai. Proses hukum terhadap kelompok GRIP terus berjalan dengan lancar, berkat bukti-bukti kuat dan dukungan komunitas. Mereka kini menghadapi konsekuensi atas perbuatan mereka, memberi pelajaran bagi siapapun yang ingin mengambil jalan gelap. Dalam hati, aku juga mulai memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban yang selama ini mengikat. Aku memaafkan Arman, teman lama yang telah tersesat dalam gelap. Aku berdoa agar ia menemukan jalan kembali, seperti aku yang kini menemukan cahaya baru. Di pasar, kami mulai mengadakan kegiatan sosial, pelatihan, dan bahkan gotong royong rutin yang mengikat rasa kebersamaan. Aku dan Wulan turut aktif membangun komunitas, menjadikan pasar bukan sekadar tempat berjualan, tapi juga rumah bagi semua yang ingin hidup dengan damai dan bermartabat. Satu malam, saat duduk sendiri di teras rumah, aku merenung tentang arti kehidupan dan perjuangan. Semua yang terjadi memberiku pelajaran berharga, bahwa keberanian bukan hanya soal berani bertarung, tapi juga berani melangkah maju dengan hati yang terbuka. Aku menatap langit yang cerah, dan di sana, aku melihat bintang-bintang yang bersinar. Seperti harapan yang tak pernah padam dalam setiap insan, Pandu, kau sudah berjuang luar biasa, kata Wulan lembat, menggampiriku. Aku merasakan hangatnya pelukan yang menenangkan jiwa. Kita akan terus bersama, menjalani hari-hari dengan penuh harapan. Jawabku, tersenyum. Kini aku tahu, walau perjalanan hidup penuh liku dan ujian, cahaya selalu ada di ujung jalan. Aku siap melangkah ke depan, menatap masa depan dengan keyakinan dan cinta yang tulus. Aku Pandu, mantan prajurit, kini seorang pejuang damai yang tak akan berhenti melindungi apa yang benar, keluarga, kehormatan, dan harapan bagi semua yang aku cintai.